warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari terlebih dahulu kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak, khususnya nikmat iman dan juga Islam, dan juga tentu adalah nikmat sehat dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah shaum dan juga ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita, ibadah kita, dan kita bisa menyelesaikan, menyempurnakan Ramadan tahun ini dengan semaksimal mungkin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada beberapa kewajiban di bulan Ramadan ini, khususnya menjelang akhir Ramadan, yang perlu kita siapkan dan juga perlu kita pertimbangkan untuk dilakukan, khususnya bagi kalangan-kalangan tertentu yang memang diwajibkan untuk melaksanakan hal-hal yang wajib ini. Apa hal-hal yang wajib di bulan Ramadan ini, khususnya menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan? Setidaknya ada 3, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah zakatul fitri, zakat fitrah, atau ada yang biasa menyebut zakat fitri. Yang kedua zakatul mal, zakat harta, ya, atau zakat mal. Dan yang ketiga adalah fidyah, ya. Nanti kita singgung sedikit tentang fidyah, meskipun temanya pada siang hari ini adalah tentang zakat. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, yaitu zakatul fitri atau zakat fitrah. Beberapa penjelasan Rasulullah atau dalil-dalil yang berasal dari hadis bisa kita bahas bersama pada kajian siang hari ini. Yang pertama, hadis tentang pensyariatan zakat fitrah, tentang wajibnya zakat fitrah ini untuk siapa, diberlakukan kepada siapa, dan jumlahnya berapa, kadarnya berapa. Hadis yang pertama mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah, ya, tuhratan lis-shaim minar rafath wal lagwi, atau minal lagwi war rafath, wa tu'matan lil masakin, ya. Hadis yang pertama mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah kepada siapa? Kepada lis-shaim, orang yang berpuasa. Sebagai apa? Fungsinya apa? Tuhratan, sebagai pembersih, sebagai sesuatu yang mensucikan. Kita ketika sedang berpuasa sudah semaksimal mungkin menjaga dari hal-hal yang sia-sia. Sebisa mungkin kita menjaga dari hal-hal yang maksiat-maksiat. Tapi namanya manusia kadang-kadang terlepas dari itu, ya. Sudah berusaha tapi kadang-kadang godaannya lebih berat, sehingga kadang-kadang mengatakan perkataan-perkataan yang tidak layak atau kotor, ya, atau kemudian tidak sadar kita
menyakiti hati teman kita, orang lain gitu ya. Nah, zakat fitrah itu fungsinya untuk itu, membersihkan hal-hal yang di bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa, meskipun tidak disengaja maupun disengaja, terutama adalah hal-hal yang kecil ya, dosa-dosa yang kecil, makanya disebut dengan minal lagwi warrafath. Al-lagwu itu dalam bahasa hadis adalah perkataan-perkataan yang sia-sia ya, perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain ya. Kadang-kadang mungkin kita sedang bercanda begitu, lalu kemudian orang lain tersinggung, padahal tujuannya bercanda. Nah, itu bagian dari lahwun. Atau rofath ya, tidak sengaja mungkin pas puasa ya, megang HP, buka media sosial, YouTube misalkan, ada gambar-gambar yang tiba-tiba muncul, padahal kita nggak mencari, kemudian terlihat gambar-gambar porno atau gambar-gambar yang tidak diperkenankan begitu. Maka hal-hal yang demikian itu dibersihkan melalui zakatul fitr, zakat fitrah. Makanya dikatakan tuhratan lis-shaim, fungsinya adalah untuk membersihkan bagi orang yang berpuasa. Dari apa? Minal lagwi warrafath, dari hal-hal yang bisa mengotori puasa tersebut, berupa lagwun ya, hal-hal yang perkataan-perkataan yang melampaui batas, katakanlah begitu, dan juga rofath. Kemudian fungsi yang lain dari zakat fitrah apa? Yaitu tu'matan lil masakin, memberi makan atau memastikan bahwa orang fakir, orang miskin di malam hari raya Idul Fitri itu tidak sampai minta-minta ya. Memastikan bahwa mereka itu terjamin bisa menikmati Idul Fitri itu dengan gembira ya, makanya disebut tu'matan lil masakin. Makanya para ulama nanti ketika membahas pendistribusian zakat fitrah ya, jumhur ulama itu mengatakan pendistribusiannya baiknya adalah sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan, karena pada waktu itu memastikan orang fakir dan orang miskin di hari raya itu bisa menikmati sebagaimana kenikmatan-kenikmatan yang diperoleh oleh orang-orang yang tidak fakir dan juga tidak miskin. Sehingga di malam hari raya sebisa mungkin harus dibagikan, karena di hari raya itu ya, nanti di 1 Syawalnya setelah sholat itu diharapkan semua orang bisa bergembira. Makanya malamnya ya sebisa mungkin bisa dibagikan untuk memastikan ya. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang fakir, orang miskin di sekitar kita itu sudah bisa makan di hari raya Idul Fitri. Nah, itu hadis yang pertama terkait siapa yang wajib melaksanakan zakat fitri, lalu kemudian untuk apa fungsinya. Hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian, hadis yang kedua menjelaskan hal yang hampir sama, tapi ini lebih detail tentang berapa besaran yang harus dikeluarkan terkait zakat fitrah tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ya, 'alal 'abdi wal hurri, kemudian 'alas shahir wal kabir minal muslimin ya. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah itu berupa 1 sok ya, 1 sok dari apa? Dari tamar, atau 1 sok dari syairin ya. Syairin itu gandum gitu. Diwajibkan untuk siapa? Di sana didetailkan lagi bahwa zakat fitrah itu wajib bagi orang yang budak maupun orang yang merdeka, dewasa, anak kecil ya, kemudian sakit ataupun sehat, itu semuanya kena wajib zakat fitrah ya. Jadi tadi yang pertama, hadis yang pertama itu menjelaskan fungsi zakat fitrah bagi orang yang berpuasa, yaitu tuhratan, membersihkan.
Nah, hadis yang kedua ini menjelaskan tentang siapa saja yang wajib. Ya, jadi semua unsur elemen dari setiap mukmin itu kena wajib zakat fitrah. Ya, baik itu laki-laki, perempuan, dewasa, anak kecil, budak maupun yang merdeka itu wajib membayar zakat fitrah. Berupa apa? Satu sok ya gandum atau satu sok tamar. Pertanyaannya adalah berapa satu sok itu kalau dikonversi menjadi kilogram ya. Kalau kita biasanya karena timbangannya kilogram atau ons gitu ya. Maka kemudian kalau dikonversi menjadi kilogram, para ulama memang beda-beda ukurannya ya. Tergantung jenis beras ya dan juga berat beras. Karena setiap beras ya, kualitas beras itu membedakan beratnya. Termasuk satu sok tamar, satu sok gandum ya. Itu kalau dikonversi, tamarnya dan gandumnya itu kalau dikonversi ke kilogram itu juga beda-beda. Tergantung kualitas tamarnya, kurmanya atau kualitas gandumnya. Dalam hadis yang lain, selain dua ini boleh juga untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan mentega atau keju ya, karena itu adalah makanan pokok pada zaman Nabi ya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi itu biasa kalau buka puasa makan kurma dengan mentega atau keju gitu ya. Nah, makanya kemudian zakat fitrah itu karena di sini makanan pokoknya adalah beras begitu, maka kemudian zakat fitrahnya adalah makanan pokok di suatu daerah. Dikiaskan dengan tadi hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang tamar ya, tentang gandum, kemudian tentang mentega dan lain sebagainya. Diambil sifatnya yaitu sifat makanan pokok suatu negeri. Maka kemudian kalau dikiaskan kemudian ke Indonesia, makanan pokoknya apa? Oh, orang-orang di Jawa biasa makanan pokoknya beras. Nah, maka kemudian beras. Kalau di daerah lain yang makanan pokoknya berbeda, bisa saja zakat fitrahnya tidak beras. Ya, di daerah-daerah Indonesia Timur misalkan sagu, maka boleh saja zakat fitrah itu dalam dalam bentuk sagu. Ya. Beratnya berapa? Satu sok itu kurang lebih antara kisaran 2,5 kilo ya sampai 3 kiloan. Ya. Para ulama berbeda-beda karena tadi jenisnya beda, sifatnya beda ya, antara satu beras dengan beras yang lain, maka kemudian diambil rentang antara 2,5 sampai 3 kilo. Bahkan ada yang mengatakan 3,25 kilo ya. Nah, tinggal kita mampunya yang mana. Pilih yang paling meringankan kita, karena dalam prinsip beribadah ya, melaksanakan ibadah itu adalah prinsip taisir atau prinsip kemudahan. Kalau kita mampunya 2,5, ya 2,5 tidak apa-apa ya. Kalau kita mampu karena kita mungkin banyak punya beras gitu ya, dan kita merasa pengen mengeluarkan zakat lebih dari 2,5, dipersilahkan 3 kilo bahkan mungkin lebih ya, itu dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya terkait kapan zakat fitrah itu dikeluarkan dan kapan zakat fitrah itu dibagikan. Para ulama sepakat bahwa pengeluaran zakat fitrah, maksudnya pembayaran zakat fitrah dari orang yang mampu ya kepada amil katakanlah yang mengurusi zakat itu dibolehkan sejak Ramadan sudah berlangsung ya. Bahkan sejak awal Ramadan sudah diperbolehkan kita untuk membayar zakat fitrah. Sampai kapan? Batas akhirnya adalah sampai ditunaikannya sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri ditunaikan, lalu kok kemudian kita baru bayar zakat fitrah, maka zakat fitrah itu tidak bisa disebut zakat fitrah, tapi hanya disebut sebagai sedekah ya. Karena Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis ya, Rasulullah itu mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri itu ditegakkan. Nah, dari sana kemudian para ulama memberikan batas kapan dan sampai kapan, mulai kapan dan kemudian batas akhirnya kapan. Nah, para ulama kemudian menjelaskan sejak Ramadan
awal sampai akhir Ramadan itu waktu untuk membayar zakat fitrah. Karena itu Bapak Ibu yang mungkin sekarang sudah punya keluangan gitu ya untuk mengeluarkan zakat fitrah, bisa mengeluarkan zakat fitrah sejak sekarang. Ya, tidak harus menunggu ketika malam takbiran misalkan, ya. Apalagi mengingat pekerjaan amil itu justru malah puncak-puncaknya itu di hari malam takbiran, ya, malam hari raya Idul Fitri. Karena harus memastikan ya orang-orang fakir miskin di sekitar daerah tersebut bisa mendapatkan zakat fitrah, ya. Maka ketika ditambahi beban untuk mencatat zakat yang masuk, itu akan lebih terbebani lagi, ya. Tentu ini tidak berlaku barangkali untuk lembaga-lembaga amil zakat yang sudah profesional, ya. Lazis, misalkan Lazismu, Lazisnu, ya, atau Baznas dan lain sebagainya, karena sudah profesional barangkali lebih lebih akuntabilitasnya lebih pasti gitu. Cuma tidak semua di daerah-daerah ya di Indonesia itu ada lazis begitu. Biasanya masih dikelola oleh masjid-masjid, ya. Di kampung-kampung gitu masih dikelola oleh masjid. Amilnya adalah petugas-petugas yang ditugaskan oleh takmir masjid. Yang itu kadang-kadang ya beban pekerjaannya itu malam takbiran justru lagi kredit-kreditnya, sehingga pembayaran zakat ya kalau kita mampu sekarang ya atau menjelang beberapa hari sebelum Idul Fitri bisa disegerakan gitu, agar memudahkan amil zakat itu membagikan zakat fitrah kepada orang-orang fakir miskin. Nah, itu terkait pembayaran zakatnya. Kemudian pendistribusiannya kapan? Seperti yang tadi saya singgung sedikit di awal, bahwa pendistribusian zakat fitrah itu bisa didistribusikan, dan para ulama memang jumhur terutama ya mayoritas ulama menganjurkan untuk dibayarkan ketika sebelum hari raya itu dilakukan. Artinya pada malam hari raya Idul Fitri ya, atau ketika sorenya lah gitu, untuk memastikan besoknya itu tidak ada fakir miskin yang minta-minta, karena itu adalah hari raya, waktunya umat Islam untuk bergembira. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita sudah membagikan zakat fitrah gitu ya di hari terakhir bulan Ramadan, ternyata masih melimpah, masih banyak ya stok zakat fitrah dari orang-orang yang melakukan zakat fitrah itu. Lalu bagaimana? Nah, ada sebagian ulama yang membolehkan pendistribusiannya itu di luar bulan Ramadan. Bahkan sepanjang tahun itu boleh untuk dibagikan. Ya. Salah satu mazhab yang membolehkan itu adalah mazhab Hanafi. Ya. Karena mereka mengatakan pendistribusian zakat fitrah di malam hari raya Idul Fitri itu sifatnya adalah anjuran ya, sunnah gitu. Yang lebih pasti kata mazhab Hanafi itu yang lebih pasti adalah memastikan tidak ada fakir miskin yang tidak bisa makan di kemudian hari setelah Ramadan. Karenanya mazhab Hanafi mengambil ijtihad boleh untuk membagikan ya zakat fitrah itu di luar bulan Ramadan ya, bahkan sepanjang tahun itu, untuk memastikan setiap hari setelah Ramadan itu tidak ada orang fakir miskin yang kelaparan. Makanya bisa dikelola terlebih dahulu oleh lazis begitu ya, lalu kemudian didermakan kepada fakir miskin ketika memang mereka membutuhkan ya. Nah, ini soal pendistribusian memang terdapat perbedaan pendapat begitu ya. Tapi ini kita kembalikan kepada lazis masing-masing. Tapi intinya zakat fitrah itu memastikan bahwa orang fakir miskin di malam hari raya itu ya tidak sampai kelaparan dan tidak sampai minta-minta gitu, ya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah zakatul mal ya, zakat harta ya, harta kekayaan. Memang tidak harus setiap Ramadan ya, tidak harus setiap Ramadan harus dikeluarkan. Karena memang zakat mal itu patokannya bukan Ramadan sesungguhnya. Cuma biar gampang
Biasanya umat Islam itu sekaligus membayar zakat fitrah, sekaligus membayar zakat mal. Ya, kenapa? Karena tadi syarat dari zakat mal itu adalah nisab dan haul. Nisab itu adalah batas minimal, ya, suatu kekayaan itu dimiliki oleh kita, dan haul itu adalah batas minimal kepemilikan. Ya, minimalnya haulnya itu adalah 1 tahun. Maka kemudian zakat ini, ya, biasanya biar mudah dihitungnya mulai Ramadan, kepemilikannya dihitung mulai Ramadan, ya. Maka kemudian setiap Ramadan di tahun-tahun berikutnya selain mengeluarkan zakat fitrah juga mengeluarkan zakat mal agar ngitungnya gampang gitu. Menghitungnya gampang. Jadi lebih kepada asas kemudahan. Tapi sebenarnya syaratnya adalah tadi nisab dan juga haul. Nisab itu adalah batas minimal harta kekayaan yang kita miliki, ya. Yang ini setiap harta itu beda-beda nisabnya. Yang satu syaratnya adalah haul. Haul itu kepemilikan selama minimal 1 tahun, ya. Nah, zakat mal itu banyak Bapak Ibu sekalian. Ada emas, ada perak, ya, lalu kemudian tabungan, ya, properti dan lain sebagainya. Termasuk yang hari ini oleh ulama kontemporer disebutkan sebagai zakat profesi, ya. Zakat profesi itu ada yang mengkategorikan sebagai bagian dari zakatul mal, zakat harta. Bagaimana maksudnya zakat profesi? Sama seperti saya, mungkin Bapak Ibu sekalian yang bekerja gitu ya di suatu instansi yang punya gaji tetap gitu ya. Gaji tetap setiap bulan rutin pasti gajinya misalkan 5 juta begitu atau 10 juta misalkan. Dan itu rutin, ya. Ada gaji pokok yang pasti dibayarkan oleh suatu lembaga perusahaan kepada kita. Bahwa kemudian ada tunjangan-tunjangan yang lain itu itu persoalan yang berbeda gitu. Tapi ada gaji pokok yang kemudian tetap terus dibayarkan, yang kemudian oleh para ulama kontemporer, ya, kita dimintai atau dikeluarkan untuk zakat profesi, ya. Memang pada zaman Nabi tidak ada zakat profesi, itu tidak ada gitu. Tapi di zaman-zaman modern seperti sekarang ini banyak profesi-profesi yang menghasilkan kekayaan yang cukup besar begitu ya. Yang itu sebenarnya adalah bagian yang perlu untuk dizakati, untuk dibersihkan. Karena tujuan dari zakat itu sesungguhnya adalah membersihkan harta kita, ya, membersihkan dari hal-hal yang mungkin syubhat, ya, atau mungkin dari hal-hal yang haram yang barangkali tidak kita sengaja dapatkan gitu. Nah, zakat itu fungsinya adalah membersihkan harta kita. Nah, pada kesempatan yang ringkas ini, ya, kita akan bahas lebih detail tentang zakat mal, khususnya zakat emas, perak, ya, dan juga zakat profesi. Karena barangkali ini yang relevan dengan Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang pertama adalah terkait zakat emas, ya, zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak itu adalah salah satu jenis zakat mal yang wajib dikeluarkan kalau kita memiliki, ya, dalam kepemilikan kita selama minimal 1 tahun emas sebesar atau seberat 20 dinar kalau emas. Kalau peraknya 200 dirham, ya, yang kalau kita konversi ke dalam gram, 20 dinar itu kurang lebih adalah 85 gram, ya. Jadi kalau kita punya kepemilikan emas selama 1 tahun 85 gram, ya, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat emas tadi, ya. Nah, berapa besaran yang dikeluarkan? 2,5%. Jadi kalau kita misalkan memiliki 85 gram emas gitu ya, yang kalau emas sekarang harganya 1 juta, maka kemudian 85 juta itu 2,5%-nya harus kita keluarkan sebagai bentuk zakat dari emas tersebut. Nah, kalau kita punya perak misalkan sama, maka perak ukurannya berbeda, yaitu 200 dirham. Atau kalau dikonversikan ke gram itu kurang lebih 672 gram,
Ya, tapi jarang kayaknya sekarang kita mengoleksi perak ya. Rata-rata sebagian kita mungkin berinvestasi ya atau menyimpan itu dalam bentuk emas gitu. Nah, kalau emas tadi berarti kalau kita memiliki 85 gram emas selama 1 tahun kepemilikan, maka emas tersebut zakatnya adalah 2,5%. Gitu. Nah, yang kedua adalah zakat profesi. Nah, zakat profesi ini dikiaskan dengan zakat emas. Hitungannya dikiaskan dengan zakat emas. Artinya jika selama 1 tahun itu ya kita punya penghasilan ya setelah dikurangi kebutuhan tentu dan juga hutang yang kita miliki, kok kita masih punya tabungan yang itu ini bukan untuk kebutuhan juga bukan sudah dikurangi hutang gitu. Kita masih punya tabungan misalkan 100 juta. Maka tabungan ini ya yang dari zakat profesi kita itu setelah dikurangi kebutuhan dan juga hutang, maka terkena zakat profesi, yang zakat profesi itu adalah 2,5%. Maka kalau kita selama 1 tahun itu masih punya uang, istilahnya lebih di tabungan kita 100 juta atau bahkan lebih, maka itu terkena zakat profesi ya. Oke. Jadi dikiaskan dengan perhitungan dari zakat emas. Ada yang mengkiaskan perhitungannya dengan zakat pertanian. Maka karena zakat pertanian itu zakatnya dikeluarkan setiap panen. Maka ada lembaga atau institusi yang memotong gaji karyawannya ya, itu setiap bulan. Ya, setiap bulan karena mengkiaskan dengan zakat pertanian tadi. Ya, jadi setiap gajian itu dianggap seperti panen gitu ya, seperti panen padi atau panen zakat pertanian, harta pertanian gitu. Maka ada yang setiap bulan dipotong gitu ya. Nah, itu tinggal kembali kepada kita masing-masing gitu ya. Zakat profesi ini mau dihitung menggunakan tadi dikonversi menggunakan emas atau kemudian zakat pertanian. Pengeluarannya bagaimana? Bisa tadi per bulan atau bisa 1 tahun dulu ya, lalu kemudian dikurangi kebutuhan dan juga dikurangi hutang-hutang, kok masih ada lebih, maka di 1 tahun kepemilikan itu misalkan Ramadan ini, maka dikeluarkan zakat profesi ya. Baik. Nah, yang terakhir sedikit lagi tentang fidyah. Memang tidak berkaitan dengan zakat ya, tapi ini biasanya dibayarkan juga bersamaan ya di akhir Ramadan ya atau di bulan Syawal. Nah, fidyah ini sebenarnya apa? Fidyah ini sesungguhnya adalah pembayaran yang dibayarkan oleh orang yang tidak mampu berpuasa ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184 itu dijelaskan, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ya. Jadi bagi orang yang sakit ya, bagi orang yang bepergian safar, maka boleh untuk tidak berpuasa, namun wajib diganti di hari yang lain atau disebut dengan qadha. Siapa tadi? Orang yang safar, bepergian, dan juga orang yang sakit. Jadi kalau kita sakit atau besok mudik ya, itu boleh untuk tidak berpuasa, tapi diganti di hari yang lain. Nah, siapa yang fidyah? Di sini disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu ya, orang yang tidak mampu melaksanakan puasa maka membayar fidyah ya. Nah, para ulama kemudian menafsirkan siapa yang dimaksud orang yang tidak mampu itu. Orang yang tidak mampu itu 'alal ladzina yutiqunahu, di situ disebutkan adalah pertama orang yang dia itu hamil, perempuan yang hamil ya, yang dia kemudian khawatir dengan kesehatan dirinya dan juga bayinya, maka dia membayar fidyah ya. Atau orang yang sedang menyusui, ibu yang sedang menyusui, yang kalau dia kemudian puasa, dia khawatir kualitas ASINya itu tidak sebaik ketika dia
tidak berpuasa. Maka kemudian dia diperintahkan dalam agama untuk membayar fidyah. Yang ketiga adalah orang yang sakit menahun, ya, lama, sakit yang tidak ada kemungkinan untuk sembuh, barangkali begitu. Tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Maka kemudian dia bisa untuk membayar fidyah untuk menggantikan puasa, ya. Kemudian siapa lagi? Alladzina yutiqunahu tersebut, yaitu orang yang sudah tua renta, yang dia kalau berpuasa tidak mampu, ya, usianya mungkin sudah 90 tahun, 95 tahun, ya. Yang kalau beliau berpuasa mungkin justru malah jadi lemes dan membahayakan bagi kesehatan. Maka boleh dia untuk membayar fidyah, ya. Nah, yang terakhir adalah orang yang dia bekerja berat, ya. Bekerja berat yang kalau dia tidak bekerja, keluarganya tidak bisa makan, dia tidak bisa menafkahi keluarganya, gitu ya. Tapi pekerjaannya betul-betul berat, yang menjadikan dia tidak bisa berpuasa, ya. Seperti orang-orang misalkan yang bekerja di kapal, ya, bekerja di tambang, yang dia itu berat di bawah terik matahari, ya, yang banyak mengeluarkan tenaga, keringat dan lain sebagainya, yang kalau dia berpuasa justru malah membahayakan bagi kesehatan. Maka orang yang seperti ini boleh untuk membayar fidyah atau memilih untuk diqadha, ya. Jadi pilihannya dua. Jadi suatu saat misalkan dia saya pengen membayar puasa saya dengan qadha di hari yang lain ketika selibur misalkan, nah itu diperbolehkan. Tapi kalau dia ternyata sepanjang tahun itu bekerja, tidak ada kesempatan untuk membayar qadha puasa di hari yang lain, maka dia diperbolehkan untuk membayar fidyah, ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu jamaah sekalian, sedikit terkait tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan di bulan Ramadan ini, khususnya menjelang Ramadan usai, ya. Ada hal-hal yang wajib kita tunaikan, ya, khususnya yang terkait dengan zakat. Maka mari kita siapkan, ya, harta kita untuk dikeluarkan zakatnya, baik zakat fitrah, apalagi zakat mal, ya, yang itu perhitungannya mungkin agak lebih rumit, lebih rinci begitu, ya. Kita harus mendata dulu, ya, harta-harta kita begitu, baru kemudian dikeluarkan zakatnya. Kalau zakat fitrah lebih simpel, asalkan setiap jiwa, ya, setiap keluarga kita mampu, ya, maka membayar zakat fitrahnya itu antara 2,5 kilo sampai 3 kilo, ya. Tinggal diserahkan ke kita masing-masing, ya, kita mampu dan lebih mantap yang mana, gitu. Mungkin itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kami cukupkan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.